Oke, halo guys, ketemu lagi dengan kita di IR Bola minggu ini. Bersama gue seperti biasa, Bung Riza dan sobat gue. Iya, Asik. Oke, kita minggu ini mau bahas apa nih yang sekarang? Bukan minggu ini ya, maksudnya City kali ini. ya. Big match ya, Hmm, yoi. Big match IPL. United lawan City. Derby Manchester. Asik. Ini keahlian gue nih, kalau udah ngomongin Derby Manchester. Oke, gimana Bung Ian dulu deh tanggapannya buat ya minggu malam menjelang Senin pagi, gimana nih? iya, jadi posisinya sekarang lagi bagus banget. Ya, udah hampir nggak pernah kalah ya, selalu menang. Udah jarang. Terus ya, hampir mustahil kali ya buat seri atau menang gitu, apalagi menang. Kalau ngelihat performa City sekarang dan ngelihat MU belakangan gitu. Kalau misalnya kita bandingin performa City belakang sama MU ke belakang gitu. Jadi ya apa? Ya MU harus nyari apa ya? Mungkin nyari antitesis kayak aliran bola City itu ya apa nggak selancar biasanya. Kira-kira nanti mungkin Bung Rijek bisa prediksi kira-kira formasi apa yang bisa bikin MU tuh bisa apa seenggaknya bisa ngimbangin City gitu. Iya. Terus apa? Mereka juga usahanya nggak main pekan ini, jadi mungkin bisa fokus ke match ini gitu ya. Dan kayaknya masih agak susah buat nyusul City di puncak klasmen. Jadi ya kalau menurut gue sih match kali ini bakalan City yang menang gitu. Asik. Kira begitu nanti Yakin ya? tambahin lah Bung Reza dulu lah. Oke, dari gua dulu ya. Mungkin nanti dari gua bahas formasi sama uh, Ya, update di MU-nya belakangan. Mungkin nanti mungkin bisa nambahin di City-nya, mungkin soal formasi juga kira-kira formasi apa yang akan dipakai melawan MU juga gitu. siap. Oke, mungkin dari gua pertama gua update masalah situasi terkini Manchester United dulu ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu di hari Rabu kemarin waktu lawan Crystal Palace, Cavani sudah bisa bermain, McTominay juga udah bisa bermain. Jadi udah ada tambahan baru. Meski Pogba setahu gua masih belum bisa bermain gitu. Jadi untuk kreativitas pure mengandalkan Bruno Fernandes gitu. Dan gue nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk gitu, karena bisa jadi kabar baik, bisa jadi kabar buruk. Jadi ya pertama gue ngucapin selamat dulu lah buat David De Gea yang dia udah baru aja memiliki momongan gitu. Nah, jadi kemarin kenapa juga dia nggak main hari Rabu lawan Palace kalau nggak salah gue, itu karena dia belum nikah sih. Jadi masih, kalau Ole bilang di wawancaranya, girlfriend, jadi masih masih pacarnya. Cuman ya kalau orang luar negeri kan gitu, jangan dicontoh ya. Kalau di kita nikah dulu dong, baru ya dapat omongan gitu. Nah, jadi De Gea udah punya anak, barusan punya anak, jadi dia harus kembali ke Spanyol, ketemu nemenin si pacarnya ini. Nah, karena prosedur COVID, jadi dia diwajibkan untuk apa namanya, karantina mandiri selama 2 minggu. Nah, dengan begitu 5 pertandingan termasuk melawan City dia nggak bisa ikut. Jadi praktis di penjaga gawang United kemungkinan besar akan di Dan Henderson. Jadi 5 pertandingan melawan City, AC Milan di UEL, West Ham kalau nggak salah gue, terus 2 lagi gue lupa deh. Nah gitu. Jadi kondisi United sekarang kayak gitu. Kenapa gue bilang pertama itu kabar baik? Karena ini merupakan kesempatan buat si Dan Henderson buat membuktikan bahwa dia bisa sih menggantikan atau bahkan menggusur David De Gea gitu. Terus kabar buruknya kita gue lah ya sebagai fans United itu agak was-was juga. Kenapa? Karena walaupun kemarin lawan City
performance-nya lumayan bagus, terutama ketika di menit-menit terakhir dia bisa ada satu save-nya Henderson setahu gua. Nah, cuman terakhir ketemu di Carabao Cup itu nggak salah kipernya Henderson yang bikin MU kalah gitu juga. Walaupun bukan salahnya dia ya gitu. Nah, tapi itu juga yang membuat gua agak was-was gitu. Itu kondisi terakhir Manchester United gitu. Nah, mungkin terus kita next ke pemilihan formasi kali ya. Nah, jadi kemungkinan menurut gua tetap sih Ole akan pakai pakem 4-2-3-1 walaupun dari gua sendiri berharap yang kayak gua udah omongin sebelumnya gitu. Kalau mau coba sih pakai 3-5-2 gitu. Cuman memang akan mengorbankan beberapa pemain. Mungkin gua bahas dari kalau Ole pakai 4-2-3-1 ya. Yang sebenarnya mungkin teman-teman yang lain bisa prediksi lah 4-2-3-1 siapa pemainnya, cuman ini prediksinya gua aja gitu. Jadi pasti kedua wingback itu akan diisi oleh bukan wingback lah namanya, fullback kanan dan fullback kiri itu akan pasti diisi oleh Wan-Bissaka dengan Luke Shaw, itu udah garanti. Terus di back tengah pasti Maguire, dan satunya ini pasti akan antara Bailey sama Lindelof. Nah, kalau gue pribadi jujur lebih memilih Bailey. Tapi kalau kita melihat kemarin terakhir ketika lawan Palace itu Bailey yang dimainkan, bisa jadi itu untuk mengistirahatkan Lindelof untuk dipersiapkan melawan City. Nah, jadi sebenarnya gue pribadi lebih menginginkan Bailey di situ gitu. Cuman bisa jadi akan bukan Bailey, which is dia si Ole akan pakai Lindelof gitu. Itu untuk sisi back. Terus di dua holding, satu menurut gue pasti McTominay. Terus kenapa McTominay? Karena McTominay ini mainnya bisa lebih fluid dalam artian dia bisa jadi pure holding yang nahan serangan City, tapi dia bisa juga tiba-tiba maju ke depan untuk shooting jarak jauh. Itu bisa kita lihat waktu lawan apa ya, Southampton apa ya, yang 2 gol awal itu pembuka, gue lupa deh lawan apa. Nah itu jadi dia bisa ada efek kejutan nih si McTominay gitu. Nah satunya lagi antara Fred dan Matic. Nah menurut gua itu kemungkinan nggak akan Matic. Kenapa? Karena Matic baru dimainin di hari Rabu. Untuk pemain seumuran dia menurut gua seminggu sekali bermain tuh ideal. Nah kalau gua jadi Ole, sebenarnya gua akan pilih Fred. Tapi sebenarnya gua kalau Fred nih agak gregetan sih ngeliat mainnya Fred itu gitu. Nah jadi sebenarnya gue lebih pengen si Fred tuh istirahat. Cuman kalau kita lihat di bench itu nggak ada yang bisa menggantikan lah. Kecuali tiba-tiba Ole mau pasang Van de Beek. Tapi menurut gue lebih akan punya peluang gede itu si Fred. Karena dia adalah kayak pure holding gitu untuk nahan serangannya City. Terutama lini tengah City yang sangat bagus gitu. Nah, terus kita ke depan sedikit, second striker atau kreator pasti akan di Bruno Fernandes. Walaupun gue sedikit mempertanyakan sih kemarin kenapa ketika lawan Crystal Palace, mungkin ketika Crystal Palace itu memang Ole niat mau dapat 3 poin, tapi Crystal Palace mainnya terlalu bertahan lah. Jadi ada sih beberapa kayak menit-menit awal babak pertama dan babak kedua Crystal Palace itu menekan gitu. Tapi memang kelihatan mereka mengincar draw gitu. Nah, menurut gua kemarin key-nya tuh sebenarnya harusnya Ole waktu lawan Crystal Palace di menit 70 kah itu dia udah mengistirahatkan Bruno. Karena itu si Bruno kan penting untuk pertandingan lawan City gitu. Ya walaupun memang seperti apa ya, bermata dua lah, kalau bisa bermata dua lah kalau dia mengistirahatkan Bruno gitu. Siapa yang bisa menggantikan Bruno gitu. Nah cuman
menurut gua ya itu sih di MU. Tapi kemungkinan besar pasti akan Bruno. Cuman untuk performance-nya sendiri karena tiga pertandingan terakhir, terutama ketika MU nggak menang walaupun seri, performance Bruno tuh ya dia kayak kesel sama dirinya sendiri gitu. Kenapa nggak bisa menunjukkan performance terbaik dari dia gitu. Nah, terus untuk di wing kanan dan kiri gitu. Kalau kiri pasti tempatnya Rashford. Nah, kalau kanan ini sebenarnya abu-abu, tapi menurut gua akan dipakai Greenwood, dan di depan menurut gua Martial. Kenapa Martial bukan Cavani? Gua mikirnya Cavani akan jadiin sub ketika Martial dinilai nggak perform, akan diganti. Nah, Martial ini kan karena kemarin nggak dimainkan lawan Palace, sama kasusnya kayak Lindelof, jadi menurut gua dia memang dipersiapkan untuk game ini. Jadi jadi ini kayak ujian buat Martial juga, dan cara Ole memberikan kepercayaan ke Martial gitu. Jadi kayak nih loh, lu udah gue persiapin buat game besar gitu. Tolong buktiin dan kasih gue result yang baik gitu. Nah, itu kalau 4-2-3-1. Nah, tapi sebenarnya dari gue lebih pengen Ole itu pakai 3-5-2 karena apa ya? Si City ini tengahnya juga lumayan bahaya gitu. Jadi kalau 3-5-2 bisa apa? Show Bailey sama Maguire, atau Maguire, Bailey, Lindelof di tengah backnya, terus kanan kiri, kanan pasti Wan Bisaka, kiri kalau Show nggak main di back itu berarti akan siapa namanya back kirinya itu Alex Telles ya. Nah, terus dua holding pasti si siapa namanya Fred sama McTominay, terus tengah satu lagi Bruno. Nah, striker langsung pakai aja Rashford sama Martial. Itu menurut gue sih kalau mau 3-5-2 gitu. Nah, cuman untuk apa? Untuk possibility-nya lebih possible dia pakai 4-2-3-1 menurut gue Ole. Dan benar juga kata beberapa pandit, Ole ini masih belum banyak variasi permainannya dia. Jadi permainan dia tuh ibarat mudah terbaca lah. Gua nggak tahu apa karena mungkin pemainnya yang susah menerapkan taktiknya untuk divariasikan, ketika misalnya dia tetap 4-2-3-1 tapi pakai variasi yang lain. Gue lihat sih beberapa mulai divariasikan ya, kayak misalnya beberapa pertandingan Wan Bisaka yang tadinya sering langsung ngambil dari sayap ke tengah gitu. Daniel James ketika dimainkan juga kadang dribbling ke tengah gitu, nggak lewat sayap disisir langsung gitu. Biasa dia belok ke tengah, kalau di tengahnya dia nggak possible dia baru balik ke sayap gitu. Pun begitu dengan Show dan lain-lain. Nah, cuman dan kadang kalau ada Cavani gitu, dia bisa crossing. Nah, makanya gue lebih ke 3-5-2. Jadi kalaupun Cavani nggak main, ketika bermain crossing di situ, kalaupun Martial nggak bisa diandalkan, ada Rashford sih untuk bola atas kan lumayan tuh posturnya dia. Nah itu sih kalau gue pribadi pengen lihat 3-5-2 sebenarnya dari kemarin juga. Nah cuman ya lebih kayak gue bilang pasti lebih ke 4-2-3-1. Nah memang kalau kita ngomongin City apa ya, di dalam, kalau gue pakai logika game ini gamenya City lah gitu. Cuman ya balik lagi gue fansnya MU gitu, dan sebenarnya MU juga dibilang jelek enggak juga gitu. Cuman memang untuk kembali ke era Sir Alex itu masih butuh proses dan waktu. Jadi gue berharap ini di MU kalaupun seri itu udah hasil yang bagus banget sih lawan City yang sekarang lagi on fire. Nah cuman tetap gue berharapnya menang gitu. Menang tipis nggak apa-apa lah, 1-0 gitu. Walaupun misalnya menangnya menang penalti gitu. Kayak kemarin lawan City kan, kalau lawan Chelsea kan penalti tapi nggak dikasih tuh nama wasitnya. Nah, mungkin aja waktu lawan City ini nanti dapat penalti gitu. Ya boleh aja kan kita ngarep.
Oke, paling itu dari gua. Gimana Bung Ian pendapatnya kalau dari City persiapannya dan lain-lain? Kalau dari sini, jadi kalau misalnya sih formasi, kita bakalan tetap pakai pakem 4-3-3, walaupun pada prakteknya nanti di lapangan kita nggak tahu tuh ya, biasanya jadi 3-5-1 biasanya. Jadi tiga empat tiga ya dalam prakteknya di lapangan gitu. Jadi holdingnya turun ke belakang, isi back sayap yang maju gitu. Jadi kalau misalnya formasi awal tetap 4-3-3, 4 back, ada Ruben Dias, terus John Stone, back tengahnya untuk kanan kayaknya Cancelo yang bakalan main, Walker cadangan, terus di kiri ada Alexander Zinchenko ya, pemain Ukraina. Holdingnya ini yang masih agak gambling nih, entah Fernandinho atau Rodri gitu. Soalnya Fernandinho ini lagi bagus banget mainnya gitu, lagi bagus banget. Tapi dari sisi usia dia udah di atas kepala 3, jadi mungkin Rodri yang bakalan lebih segar kali ya yang dimainin. Terus dua playmaker, biasanya City pakai dua playmaker, ada Kevin De Bruyne sama Ilkay Gundogan ya di tengahnya, untuk 3 pemain tengah. Terus 3 penyerang di kanan biasanya Bernardo Silva, walaupun Mahrez lagi bagus performnya, tapi kayaknya biasanya sih Bernardo dulu yang dipasang. Tengahnya Sterling dia nggak pakai penyerang murni, walaupun Aguero sama Gabriel Jesus udah bisa main. Aguero juga udah sembuh dari cedera, tapi kayaknya masih belum nyetel gitu ya sama rekan timnya, karena udah absen cukup lama. Di kiri bakalan pasang Foden kayaknya, kalau prediksi gua sih. Iya. Dan atau enggak ada Ferran Torres biasanya di situ. Ya kalau City ini banyak opsi gitu ya, banyak opsi untuk sisi penyerangan gitu. Jadi terus ya kecenderungannya akhir-akhir ini biasanya mereka main nggak pakai striker murni sih kalau misalnya lawan-lawan tim besar gitu. Iya. Itu untuk formasi. Terus yang mau gue garis bawahin di sini tuh ini peran dari Joao Cancelo gitu ya. Peran kalau misalnya bahasa di Pandit tuh inverted ini fullback gitu. Jadi dia posisinya fullback, tapi sebenarnya ini kayak fullback tipuan gitu. Padahal dia tuh punya peran sebagai free roll. Jadinya jadi seakan-akan menjadi pemain tambahan di lini tengah gitu. Iya. Cancelo. Jadi City tuh terkenalnya sekarang ini ngandelin 2 back sayap ini, Cancelo sama Zinchenko. Jadi pas mereka bertahan, sisa Stone, Ruben Dias sama Fernandinho atau Rodri gitu. Tiga yang disimpan. Dan malah kadang cuma si Fernandinho, kayak beberapa match terakhir Johnston sama Ruben Dias bisa maju sampai ke kotak penalti gitu, nggak diduga-duga gitu kan. Ya, itu ini fleksibelnya pemain City gitu. Jadi mereka mungkin udah tahu titik-titik mana yang mereka harus isi gitu. Dan itu tuh udah fleet banget. Iya. Ya. Itu sih yang bikin lawan bingung gitu. Jadinya mau jagain siapa udah beda lagi gitu pemainnya. Benar. Ya. Makanya mungkin perlu di highlight ketika lawan City lebih ke taktikal kedua manajer sih, karena khususnya Ole ya. Jadi Ole nggak bisa menerapkan man marking kalau untuk lawan City, pasti area gitu. Nah cuman gimana pemainnya bisa menerapkan ini, karena yang kayak terakhir tuh lawan Leicester ya, yang gue bilang yang dia 2 golnya itu dari back. Jadi Ruben Dias dan Johnston gitu. Nah itu amazing sih gue ya secara akal sehat gue salut sih sama City-nya Pep sekarang gitu, respect sih. Nah ya cuman ini challenge lah, jadi ini sebenarnya ujian mental buat Ole khususnya,
dan buat Manchester United gitu secara general gitu. Walaupun kemarin ada pernyataan dari Ed Woodward bahwa United di bawah Ole ini track-nya tuh udah sesuai gitu untuk target jangka panjangnya United. Nah, memang cuman ya itulah karena City terlalu overpower sih menurut gua. Dan sudah merata gitu. Nah, kayak Liverpool kan bisa jatuh karena nggak merata ya pemainnya ya. Nah, kalau City ini, wah gue juga bingung deh. Cuman gue ngarepin MU menang. Jadi gue harap kalau MU bisa menang, next pertandingan City jatuh terus gitu. Jadi ada kesempatan buat masih ada kesempatan lah buat menjegal City. Jadi juara IPL. Walaupun sebenarnya menurut gue pribadi kesempatan MU untuk jadi championsnya IPL mungkin di bawah 10% ya, even di bawah 5% gitu. Nah, cuman ya ini tantangannya nih, kalau bisa mengalahkan City itu moral banget sih buat pemain MU. Apalagi nanti selanjutnya mereka akan melawan Milan gitu. Nah, ya paling gitu sih, cuman memang secara di atas kertas kualitas permainan tim plus kualitas pemain City masih di atas satu level paling di atas MU gitu menurut gua. Jadi wajar mereka masih bertahan jadi kemarin menang juara Carabao, terus masih juga bertahan di FA Cup, terus UCL juga masih bertahan gitu. Gue wajar sih City gitu dengan materi pemain, kualitas permainan mereka seperti sekarang gitu. Nah, tinggal ya balik lagi lah. Ini ujian, Pak. Jadi dan sebenarnya ujian mental lah. Mental dalam artian ketika kalah kan MU tim-tim di bawahnya berarti langsung bisa menyalip tuh karena selisihnya tuh kecil banget. Jadi sama Leicester cuma 1 poin, terus West Ham berapa poin gitu. Jadi kayaknya kalau Leicester sama West Ham menang tuh bisa langsung nyalip MU deh setahu gua. Gua agak lupa sih. Nah, cuman ya itulah jadi ujian mental gitu buat MU. Jadi bisa jadi juga kalau misalnya tersingkir di sini, kalau mental pemainnya nggak kuat, even 4 besar itu sangat sulit buat MU ketika dia udah jatuh. Makanya jangan sampai lah kalah gitu. Kalau seri oke, menang lebih oke. Gitu sih dari gua. Soalnya ya gue ini lawan City hari Minggu nanti lawan Milan ya. Milan ya. Iya, tengah pekan nanti lawan Milan. Tapi menurut gua MU akan full power lawan City sih. Menurut gua ya. Apalagi mereka belum pernah menang di 3 pertandingan terakhir. Tahu gua. Jadi mereka menurut gua akan mengusahakan menang di dalam partai ini plus ada nilai derby juga. Jadi berapa tahun terakhir Manchester is blue. Nah, walaupun tahun ini kesempatan lebih kecil gitu, paling enggak derby menang lah gitu. Walaupun Carabao kemarin terakhir kalah, tapi baiknya kemarin waktu main di Old Trafford kan mainnya sekarang di Etihad nih. Nah, kemarin main di Old Trafford waktu tengah musim pertama gitu bisa seri gitu. Nah, paling enggak bisa mengulang hal itulah. Itu sih. Dan kalau ya kenapa gue pengennya menang, ketika menang kan pasti ngegolin ya. Kalau seri kan bisa dengan 0-0 gitu, walaupun bisa 1-1 2-2 gitu. Nah, kalau menang MU kan berarti ngegolin. Nah, jadi dengan mereka menang moralnya tuh boost banget. Pertama ya mereka bisa menang dengan dari peringkat 1. Kedua, mereka bisa produktif lagi nih, bisa mulai produktif lagi sebelum lawan Milan gitu. Gitu sih kalau dari gua. Gimana, Bung Ian? Ada tambahan? Ini sih gue sedikit ya tentang Oleh gitu ya Oleh. Soalnya baca-baca berita terakhir tuh ini udah mulai nggak sabaran lagi mungkin dari pihak manajemen MU karena melihat performa MU terutama di match terakhir ini kurang memuaskan gitu ya, kurang memuaskan.
sih gue sepakat kalau misalnya tim kita pengen juara gitu harus punya kultur yang kuat, itu dimulai dari yang mempertahankan pelatih gitu, harus punya sama pelatih ya. Kayak Pep kan udah sekian tahun gitu di City, terus Jurgen Klopp juga musim pertama kedua belum ngasilin apa-apa di Liverpool, baru di musim ketiga dia bisa bersaing, di musim keempat baru dia panen ya. Gue kira sih gue setuju sih kalau misalnya Ole udah di jalur yang tepat ya, dan memang harus dikasih waktu gitu. Iya. Ya, sepakat. Dan kalau mau diganti pun di bursa sekarang siapa yang mau gantiin, karena kemarin kayak Pochettino udah di PSG, terus Tuchel udah di Chelsea, paling Nagelsmann nanti akhir musim yang available katanya, karena Nagelsmann kalau nggak salah mau ditarik Tottenham, kalau nggak salah mau di isunya Nagelsmann mau menggantikan Mourinho gitu, karena Tottenham kan ya bagusnya tim ini dia nggak mencat pelatih di tengah kompetisi tapi di akhir kompetisi gitu. Nah, jadi ada isu juga Nagelsmann juga mau ke Tottenham gitu. Nah, siapa nih yang mau gantiin secara pelatih gitu? Dan belum tentu juga nama besar bisa mengangkat MU. Cuman kalau kita ngomongin pelatih, gue respect sama Tuchel sih. Gila itu perkembangan Chelsea di bawah dia. Tapi sebenarnya hampir sama ketika awal-awal oleh dan Lampard ya, waktu awal-awal menangani Chelsea. Nah, mungkin kita lihat musim depan gimana sih Tuchel bisa nggak dia masih mengangkat Chelsea gitu. Paling itu sih untuk kalau pelatih ya, stok pelatih nggak banyak menurut gua untuk musim-musim ini. Mostly kemungkinan juga pelatih-pelatih yang top dipertahankan sama tim-timnya lah gitu. Belum ada kejutan-kejutan lagi sih kalau masalah pelatih menurut gua. Oke, paling itu ada tambahan lagi Bung Ian? Sudah cukup sih ya. Sudah cukup ya untuk big match. Oke, buat yang mau nonton big match bareng ya, gue juga insya Allah nonton lah, tidak pasti enggak. Insya Allah nonton besok di salah satu TV berbayar gitu. Itu jam 11, setengah 12 malam gitu. Nah biasanya selesainya sih jam setengah 2 pagi. Tapi biasanya gue bela-bela ini kalau big match begini biasanya. Gitu. Tapi ntar tidur subuh, terus biasanya tidur lagi. Kan WFH masuk baru jam 9. Masih bisa lah. Dan sebenarnya gue Senin cuti sih, jadi aman. Jadi minggu depan tuh gue cuti, jadi aman. Sampai Jumat pun gue mau nonton Milan MU tuh aman, karena gue cuti. Ya udah. Oke, paling itu dulu dari kita untuk kali ini. Oke, thank you semuanya buat bagi yang udah menyaksikan ini. Oke, ketemu lagi di next bahasan kita. Oke, bye guys. Guys ya, see you.